Ya, sekarang cari anduk di Superindo. Gara-gara naik motor terus jerawat. Oke, kerja dulu. Tes. Ini lagi ada di Sudirman. Jadi ada cerita lucu hari ini. Ya, tadi hari ini saya ke kantor, terus gara-gara saya pernah tes serum, hasilnya reaktif. Terus saya tadi ke kantor disuruh pulang, makanya nih jalan berhenti dulu di sini mumpung cuacanya lagi bagus banget. Ini baru tahu saya sekarang di Sudirman ada gini ya. Dia kayaknya cuma kayak gini aja sih. Ayo goes. Dari apa nih? Nggak ngerti dari mana. By the way, ini pakai lensa wide dari Kiwi ya. Anyway, bukan itu yang mau saya omongin. Jadi gitu, saya pernah tes ini apa namanya, Sero di Prodia ya. Hasilnya non reaktif. Terus saya Sero lagi di salah satu rumah sakit. Saya nggak mau ngomong rumah sakitnya apa. Hasilnya reaktif. Kalau di Prodia tadi non reaktif ya. Saya tadi salah ngomong nggak ya? Oke. Terus akhirnya disuruh tes swab. Nah, saya tes di Prodia lagi dong. Hasilnya negatif. Nah, terus sudah di swab di manggil ke rumah ya. Hasilnya juga negatif. Berarti kan logikanya saya nggak ada nggak ada COVID ya. Nah, akhirnya saya ke kantor. Setelah 3 minggu ke kantor, saya ke kantor. Di kantor disuruh pulang. Iya, udahlah pulang, nih rezekinya anak saya ya. Karena anak saya kalau saya tinggal di kantor pasti nangis. So by the way, ini cuacanya enak banget. Cuman saya ngapain dari tadi pakai helm ya? Malas nyopot aja sih sebenarnya. Tapi keren banget. Dan sekarang semua orang pakai masker. Itu yang saya jujur agak ya gitulah. Akhirnya pulang. Tapi by the way, ini keren. Ada sepeda-sepeda gini. Moga-moga nggak ada yang nyolong. Nah, motor saya parkir di sana. Nah, itu dia. Kayaknya mau pulangnya udah panas banget. Tapi asli cuacanya lagi super keren. Keren banget. Tadi saya udah izin sama Pak ini, Pak, mana? Mau parkir di situ boleh apa enggak gitu. Boleh kalau cuma sebentar katanya. Berarti yang pakai rame banget. Lumayan rame. Jadi katanya nih harusnya batasnya cuma sampai sini, kuning. Nih. Tapi karena banyak yang minat akhirnya digedein. Oke, sekarang jalan pulang. Jadi tadi iseng-iseng di sini karena mau nyeritain bahwa saya pernah diduga sebagai OTG. Ya, sekarang mengarah pulang aja ya, biar bisa ngerjain sesuatu ya. Nah, jadi saya sebenarnya sama COVID ini agak bingung ya. Sebenarnya bahaya segitunya atau enggak sih gitu. Dan alat tesnya kok bisa beda-beda gitu. Di sini saya dibilang reaktif, yang satu non reaktif.
begitu udah swab hasilnya benar-benar negatif kan, lucu ya. Panas banget Pak. Ayo Pak. Iya iya iya. Ini mataharinya kayak gambaran kebahagiaan saya kalau lagi nge-YouTube. Secerah ini. Ya, udah deket rumah. Enak emang naik motor ya jam segini. Ya agak panas sih, tapi seru lah. Ngerasain matahari. Cuman bayangin kalau ini di Bali ya. Aduh. Pengen rasanya nih bawa nih motor, naikin kereta ya. Sampai Bali baru diturunin. Nah, bisa ngevlog di Bali ya. Studio Tour. Oke. Sesuai jadwal hari ini kita bikin sedikit tour di studio saya ini. Ngomong-ngomong kenapa di layar kok nggak ada indikator ini ya, indikator apa namanya? Audio. Kita mulai dari tempat kerja dulu. Ya. Nih yang kalian lihat warna hitam nih. Ini harusnya tempat saya ngedit ya. Cuman karena lebih sering kerja di sini. Kelihatan? Nah, lebih sering kerja di sini. Jadi akhirnya syuting di sini, ngedit di sini. Cuman kadang-kadang masih pakai yang ini sih. Masih dipakai itu. Ya. Ini studio saya kayak gini. Ya. Ini paling luasnya sekitar 3 meter kali kesana berapa ya? Mungkin 4 meter ya, 3 kali 4. Kurang lebih, atau 3 kali 3, nggak tahu lah. Kira-kira segitulah. 3 kali 3 atau 3 kali 4. Kita lihat ke sini. Ya. Jadi ini tempat kerja saya nih. Dan di meja ini adalah meja tempat barang-barang supaya saya ngambilnya dekat. Kalau lagi duduk sana yang saya perlu-perluin semua ada di sini. Dan ini barang-barang yang sebenarnya nggak jelas. Saya belum tahu ini bakal kepake atau enggak. Terus kalau ini kepake, ini bor kalau saya lagi tiba-tiba perlu buat masang kayak gitu-gitu tuh. Ini copper mic. Dan ini mic, ini flash, baju, ini audio interface, ini juga audio interface, ini kabel, dan ini mic. Terus gear, ya ini gear saya yang masih sering banget saya pakai kalau mau syuting yang gambarnya untuk diedit enak ya. Ini Blackmagic. Yang 2,5K, jadi dia harus pakai ini. Dan ya kalau pakai ini cukup ribet ya. Jadi ada tuh colokannya ya. Ini colokan audio, terus ada ini untuk colokan ke sini. Terus mesti masukin hard disk. Terus ada ini. Terus belum ini, karena dia autofocusnya nggak bisa, jadi saya pasangin ini. Nah itu aturnya pakai ini, ya. Di ini muter, di sana ikut muter fokus. Jadi dia gerakin lensanya. Oke. Nah ini barang-barang yang masih kepake tapi
nggak ada tempatnya, jadi saya taruh sini. Ini Behringer, terus ini dari Maono, ini Nucleus yang tadi itu buat focusing. Ini LED light saya yang maksa banget sebenarnya. Dan ini barang-barang yang udah di review tapi belum dijual, kecuali ini karena ini murah banget. Terus oke, ini adalah catatan saya kalau ini barang-barang dari Rode. Nah, ini catatan saya kalau mau misalnya ini ya, review XOX. Ini GoPro, ada storyboardnya. Ini controller Sony yang lagi saya pakai, cuman nggak saya pakai sekarang. Maono AM200. Oke, jadi ini barang-barang yang saya suka dari sini. Dan di meja ini juga masih ada lampu LED ya. Buat ini aja lah, buat apa sih istilahnya? Sentuhan artistik aja. Nah, ini komputer sebenarnya komputer game. Cuman karena saya yaitu saya suka ngegame tapi saya perlu ngedit, akhirnya saya beli ini karena dengan harapan bisa game dan ngedit. Tapi ternyata gini, kan saya editing software itu pakai DaVinci Resolve 16 ya. Nah, begitu di 4K komputer ini udah nggak kuat ya. Ini Nitro 5 dari Acer. Nah, ini monitor LG yang 25 UM kalau nggak salah, nggak penting ya, nggak tahu lah ya, nggak jelas, lupa saya. Ini Rodecaster yang sehari-hari saya pakai untuk nyambungin mic, dan ini adalah loop deck buat editing. Nah, ini dari Logitech ya, ini keren banget buat main game, enak buat ngedit juga enak. Dan ini kamera yang biasanya buat product shot kalau dari atas gitu, saya taruh di sini ya, jadi posisi dia gini nih. Nah gitu, ngarahnya ke sini. Dan ini adalah mic kesayangan saya, Rode PodMic. Nah, ini barang-barang yang harus saya jangkau dengan gampang di sini ya. Jadi itu tadi karena karena studio saya kecil, jadi cuman segitu ya, simple banget. Ini juga kursi bukan kursi mahal, kursi murah, beli online di Tokopedia. Ya itulah barang-barang saya yang sering saya pakai dan ruangan yang sering saya pakai syuting. Terus ada lagi yang penting ini ya. Nah, ini kalau udah tua pasti perlu ginian, karena kalau lagi gatel di punggung tuh nggak nyampe. nggak nyampe, nggak enak banget. Oke. Ini studio, ini saya baru punya studio kayak gini setelah kalau studionya sih udah setahun terakhir ya, cuman saya renovasi tuh baru 2-3 bulan karena saya ngerasa kemarin tuh sempit banget. Yang saya pernah cerita di video saya yang sebelumnya, kalau zaman dulu kalau udah di setup video studionya dan udah itu, saya nggak bisa keluar dari studio karena dia alat-alat saya ngeblok pintu gitu, ngeblok jalan untuk ke pintu, udah bener-bener amit-amit lah, udah susah banget. Jadi kadang gini, udah setup capek-capek, udah keburu capek duluan, akhirnya syuting jadi nggak fokus gitu. Udah, dan sering banget saya kayak gitu, jadi video saya ulang, saya syuting ulang karena pas saat itu lagi ruwet banget setupnya, dah oh my god, nggak bisa lah ya. Nah sekarang amat sangat jauh lebih enak, alhamdulillah. Bisa lebih bikin videonya tanpa mikir setup macam-macam gitu. Jadi kalaupun mau mindahin si meja ini gampang banget, mejanya enteng, jadi nggak terlalu ruwet. Nah di atas ini lihat ada vignette ini dari si lensa tuh, lensa wide-nya, jadi harusnya kalau diginiin dia cukup berat, jadi dia nggak nahan si tuh. Saya zoom dikit aja deh biar hilang. Dah lumayan lah walaupun masih ada. Jadi untuk kalian yang baru mulai
nge-YouTube, baru mulai bikin video, bikin channel, nggak usah pusing sama yang namanya studio gitu. Karena dulu juga studio saya nggak kayak gini. Studio saya jauh lebih jelek, nggak ada hiasannya. Makanya saya suka pakai green screen, bukan mau gaya, cuman karena buat nutupin tembok saya yang jelek. Dulu saya bikin green screennya pakai stiker. Sekarang ada green screen yang bisa rolling gitu ya. So nanti one day saya review itu deh. Terus untuk alat-alat juga sama aja. Sementara apa yang kalian punya pakai itu dulu, dan saya baru ganti kamera ini juga baru 1 bulan. Malah si Sony ini, ini mah masih beberapa minggu saya baru ganti ya. Jadi pesan saya buat yang bikin baru mulai jadi YouTuber, nggak usah pusing, yang penting bikin yang bagus. Dengan alat yang ada tuh maksimalin aja gitu loh. Dengan segitu maksimalin aja, yang penting kontennya berarti. Dan saya berharap kalian bisa bikin video yang menghibur pastinya, bagus-bagus, bisa didik, dan yang paling penting nggak bikin efek buruk ke anak-anak kecil. Oke, itu aja lah. Yaitu studio saya tadi. Semoga ya jadi inspirasi buat yang lain ya. Oke, ketemu lagi dengan saya di Komera di channel Unbox4ria.